Hai, pagi-pagi sarapan teri Medan dari Pak Widi. Senang hati hari ini berjumpa kalian di SBO TV. Berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya, bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, luar biasa. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih ingat dengan Ibu? Ayo, masih ingat tidak? Iya, masih ingat. Nama Ibu adalah Ibu Umi Hani. Ibu berasal dari SDN Petemon 9. Nah, anak-anak, selama 30 menit ke depan, kalian akan belajar bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang sudah cek jadwalnya semalam? Kita belajar apa ya hari ini? Ayo, diingat-ingat kembali jadwalnya. Hari ini kita belajar apa? Iya, betul, hari ini kita akan belajar tema 8. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Sudah disiapkan? Hebat. Sekarang kita berdoa ya. Berdoanya Ibu pimpin dari sini. Ya, ambil sikap sempurna, kita berdoa bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sudah siap? Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sebelum Bu Hani masuk ke materi, Bu Hani mau tanya dulu dong ke kalian semuanya. Ada yang di sini suka membaca? Boleh angkat tangannya? Siapa yang suka membaca? Iya, hebat. Ada yang suka membaca cerpen tidak ya? Halo? Ada yang suka membaca cerpen? Iya. Ada yang suka membaca novel? Angkat tangannya. Ada yang suka baca novel? Iya. Ada yang suka baca cerita rakyat atau dongeng? Angkat tangannya. Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks fiksi. Ya, kalau kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu bersama Pak Agus, kalian sudah mengenal sedikit mengenai teks fiksi. Nah, hari ini bersama dengan Bu Hani kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari teks fiksi. Sebelum kita mulai, Bu Hani mau menuliskan sesuatu dulu ya untuk kalian. Nah, anak-anak, ya, dipersiapkan alat tulisnya, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks fiksi. Nah, materi pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat pada layar televisi kalian. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian teks fiksi. Jadi Bu Hani membantu kalian untuk mengingat kembali pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks fiksi, ya. Nah, kemudian materi yang kedua. Materi yang kedua ini nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran bersama dengan Bu Hani, kalian akan bisa mengidentifikasi jenis-jenis dari teks fiksi. Nah, kemudian materi yang ketiga, nah setelah kalian berhasil mengidentifikasi berbagai jenis teks fiksi, kalian juga akan bisa menemukan tokoh-tokoh yang ada dalam suatu cerita teks fiksi. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Bu Hani mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa lihat di layar televisi kalian ya. Teks fiksi adalah teks cerita yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, kalau di sini ada kata-kata rekaan atau khayalan berarti berdasarkan imajinasi anak-anak. Imajinasinya siapa? Imajinasinya penulis. Nah, jika kalian punya imajinasi, sudah membayangkan akan sesuatu hal yang seru, terus akan kalian tuliskan pada sebuah teks, nah itu dinamakan sebagai teks fiksi. Nah, karena berdasarkan khayalan, teks fiksi ini disebut juga dengan cerita fantasi. Nah, jenis-jenis teks fiksi ditulis ya di buku tulis kalian. Bu Hani akan menulis di papan tulis bersama dengan kalian. Yang pertama, di sini adalah dongeng. Nah, atau yang dikenal
dengan cerita rakyat. Kemudian yang kedua, di sini adalah cerpen. Nah, ini kesukaannya anak-anak ini, baca cerpen ya. Kemudian yang ketiga adalah novel. Nah, tadi yang sudah angkat tangan, yang sudah suka membaca, kalian pasti tidak familiar ya anak-anak ya dengan nama-nama teks ini. Ya, ini bisa kita temukan dalam buku kita sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah dongeng. Apa itu dongeng? Nah, dongeng adalah cerita rekaan mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi dan juga tidak mungkin terjadi. Ya, karena dongeng ini sifatnya adalah rekaan, berarti dia berdasarkan imajinasinya penulis. Nah, kemudian dongeng termasuk cerita tradisional, karena itu dongeng dikenal dengan nama cerita rakyat dan disampaikan secara turun-temurun, dalam artian seseorang ini menyampaikan dongeng ini dari satu generasi ke generasi lainnya secara turun-temurun. Contohnya nenek kalian dulu saat orang tua kalian masih muda, pasti sebelum tidur ya atau untuk mengisi waktu sering bercerita mengenai dongeng. Nah, sekarang giliran kalian ya, siapa yang suka didongengi sama orang tuanya? Angkat tangan. Nah, Bu Hani juga suka dongeng ya. Nah, itu dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, terus dilakukan ini agar apa? Agar anak-anak yang ada di generasi bawahnya bisa mengenal berbagai macam jenis cerita dongeng, seperti itu. Kemudian, nah, dongeng juga punya banyak macamnya. Yang pertama yang bisa kalian lihat di layar televisi kalian yaitu adalah cerita jenaka. Yang kedua, mite atau yang kita kenal dengan nama mitos. Yang ketiga adalah fabel. Yang keempat, legenda. Yang kelima adalah saga. Nah, anak-anak yang belum tahu apa saja arti-arti dari jenis-jenis dongeng tersebut, jangan kemana-mana, tetap di depan layar televisi kalian, tetap sambil membawa bukunya ya, jangan ditinggalkan bukunya ya. Karena apa? Karena sebentar lagi Bu Hani akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tentunya masih bersama dengan Bu Hani ya. Nah, anak-anak, tadi di segmen sebelumnya Bu Hani sudah menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari teks fiksi dan juga Bu Hani sudah mengulas sedikit jenis-jenis dari dongeng. Nah, sekarang Bu Hani lanjutkan ya, apa saja jenis-jenis dongeng. Sudah bisa kalian lihat pada layar. Tadi untuk yang pertama, jenis-jenis dongeng adalah cerita jenaka, kemudian mite atau mitos, fabel, legenda, dan juga saga. Nah, sekarang Bu Hani akan menjelaskan ke kalian dimulai dari cerita jenaka. Apa itu cerita jenaka? Cerita jenaka adalah cerita mengenai tingkah laku seseorang yang diceritakan secara humoris, sehingga kita yang membacanya itu bisa membangkitkan tawa dan keriangan. Nah, biasanya anak-anak di dalam sebuah cerita jenaka ini berisikan sindiran-sindiran, tetapi sindirannya dikemas sedemikian rupa sehingga kita yang membacanya itu merasa senang karena ceritanya lucu, seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh dari cerita jenaka yang bisa kalian jumpai adalah kisah Pak Pandir. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kesukaan anak-anak pasti, si Kabayan. Iya. Lanjut ke jenis berikutnya. Nah, jenis berikutnya adalah cerita mite atau mitos. Apa itu anak-anak mite? Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah dan dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan umumnya ditokohi oleh dewa. Nah, karena tokohnya ini biasanya digambarkan sebagai seorang dewa, bagi beberapa masyarakat tokoh dewa ini dianggap suci. Karena dianggap suci, cerita mite ini di beberapa daerah juga dianggap sebagai cerita yang suci, seperti itu. Contohnya adalah yang pertama, ada cerita Nyai Roro Kidul. Nah, yang pernah dengar atau yang pernah baca, angkat tangan cerita. Sudah pernah ini membaca ini? Oke, lanjut. Yang kedua adalah cerita tentang Kiai Ageng Solo.
Nah, yang ketiga adalah gerhana bulan. Yang keempat, asal mula terjadinya padi. Nah, nanti cerita-cerita ini bisa kalian akses atau bisa kalian baca pada beberapa buku ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis dongeng yang ketiga adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Jadi anak-anak, fabel ini tetap punya amanat, tetap punya pesan yang bisa disampaikan kepada para pembaca, hanya saja tokohnya ini berupa hewan. Seperti itu. Contohnya ada, ini yang tidak familiar di anak-anak ya, kancil dan buaya. Nah, ada yang pernah baca ini? Boleh angkat tangan yang sudah pernah baca? Oke, sip. Selanjutnya adalah si kancil dan rubah yang baik. Nah, kedua cerita ini kalau kalian pernah membaca, dua cerita ini punya amanat anak-anak, amanatnya baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja tokohnya yang digambarkan adalah tokoh hewan. Ya, mengapa tokoh hewan yang dipilih? Nah, fabel ini kenapa pakai tokoh hewan? Agar anak-anak itu lebih menyukai kembali cerita sehingga dibuat sedemikian rupa tokohnya diperankan oleh hewan. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah jenis dongeng legenda. Nah, legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, kejadian alam, asal-usul benda, atau kejadian di suatu tempat. Contohnya ada Malin Kundang. Nah, ada yang pernah baca ini? Kemudian ada juga asal-usul Danau Toba. Nah, kemudian yang terakhir adalah Tangkuban Perahu. Lanjut ke jenis dongeng berikutnya, yang terakhir yaitu saga atau dikenal dengan nama cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Nah, ini anak laki-laki biasanya suka membaca saga ya, karena bercerita tentang kepahlawanan, kekuatan. Nah, contohnya adalah Putri Junjung Bui, kemudian ada Ciung Wanara, kemudian ada Ken Arok, Ken Dedes. Nah, ini adalah contoh-contoh dari cerita saga yang nanti kalau kalian ingin mencari atau ingin membaca, boleh cari judul-judul ini ya anak-anak ya. Nah, kemudian Bu Hani lanjut lagi ke jenis teks fiksi yang kedua. Tadi yang pertama ada dongeng atau cerita rakyat. Yang kedua ini adalah cerpen. Apa itu cerpen? Siapa yang tahu kepanjangan dari cerpen apa? Iya, betul. Cerpen adalah cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Nah, cerpen adalah cerita yang dapat dibaca sekali duduk. Bukan dalam artian kita tidak bisa baca sambil berdiri ya. Maksudnya adalah cerita yang dapat dibaca sekali duduk itu adalah cerita yang kita membacanya, untuk menyelesaikannya membaca tidak membutuhkan waktu lama. Seperti itu anak-anak. Kemudian cerita dalam cerpen ini berisikan kehidupan seseorang, namun tidak menyebabkan perubahan nasib perilaku. Nah, Bu, kalau mau baca cerpen di mana? Cerpen bisa kalian temui di berbagai majalah, buku ya, bisa juga diakses di internet. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah novel. Apa itu novel? Cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Perbedaan antara cerpen dan novel adalah kalau cerpen kita bacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, 1 hari bisa, maksimal 3 jam bisa. Kalau novel, kita membacanya untuk menyelesaikan ceritanya, kita butuh waktu berhari-hari. Karena biasanya novel itu bentuknya seperti buku, anak-anak dibukukan. Nah, kemudian Bu Hani lanjut. Nah, ada tokoh. Kalau kita membaca sebuah cerita, kita pasti menemukan beberapa tokoh. Tokoh adalah karakter yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, berdasarkan sifatnya atau wataknya, tokoh ini terbagi menjadi 2, yaitu tokoh yang positif atau baik yang dikenal dengan nama protagonis. Kemudian ada tokoh yang berwatak negatif atau tidak baik yang dikenal dengan
antagonis. Nah, anak-anak jangan kemana-mana, akan Bu Hani jelaskan lebih lanjut apa itu tokoh ya. Tetap di depan layar televisi kalian, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku, dan tentunya masih bersama dengan Bu Hani di sini. Nah, anak-anak, Bu Hani lanjutkan kembali. Tadi sebelum segmen 3 ini, Bu Hani sudah mengenalkan ke kalian apa saja watak-watak dari tokoh yang ada di sebuah teks fiksi. Nah, bisa kalian lihat pada layar televisi kalian, ada 2 watak ya, yang biasanya muncul dalam sebuah cerita atau teks fiksi. Yang pertama adalah watak positif ya, atau baik, yang biasa dikenal dengan protagonis. Ya, ini contoh wataknya adalah penyayang, rendah hati, suka menolong, jujur. Nah, itu bisa kita baca ya anak-anak di sebuah teks cerita. Kemudian yang selanjutnya adalah berwatak negatif atau tidak baik, yang biasanya kita kenal dengan nama antagonis. Contoh watak antagonis ini adalah sombong, kikir, pembohong, dan lain sebagainya. Nah, mengapa di dalam sebuah teks cerita atau teks fiksi itu terdapat 2 tokoh yang berlawanan anak-anak sifatnya? Kenapa, ayo? Ada yang tahu jawabannya? Iya, jawabannya adalah untuk kita sebagai pembaca bisa memilih dan memilah mana saja watak-watak yang baik dan mana saja watak-watak yang tidak baik yang selanjutnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya seperti itu anak-anak ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan sebuah teks fiksi, kemudian ada tokoh yang, wah Bu, ini tidak baik, ini masa mukul-mukul sama temannya, masa dia mencuri milik tetangganya. Nah, itu bukan berarti langsung kita tiru anak-anak hal-hal seperti itu, tapi kita kembalikan lagi ke diri kita, oh ternyata hal-hal yang seperti ini tidak baik ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita tiru, tidak perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kalian membaca sebuah teks cerita, kemudian menemukan tokoh yang berwatak protagonis, yang baik hati, contohnya penyayang, rendah hati, suka menolong, nah itu bisa langsung kita adaptasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita lanjut, Bu Hani punya cerita yang bisa kita baca sama-sama. Nah, ya, perhatikan cuplikan teks fiksi berikut. Nah, ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Nah, anak-anak yang sudah membaca atau sudah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Bu Hani mau tanya dong ke kalian, ada tidak ya watak yang tidak baik dalam teks tersebut? Ada atau tidak ya? Iya, ada. Apa yang pertama adalah mencuri. Nah, apakah mencuri ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, tidak bisa ya anak-anak ya. Kalian yang baca cerita ini ya, jangan jadi seperti rubah yang suka mencuri. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Bu Hani untuk kalian, ada berapa tokoh ya anak-anak? Ayo, coba dibaca lagi ceritanya. Ada berapa tokoh dalam teks fiksi tersebut? Iya, ada 2 tokoh. Yang pertama adalah ayam dan yang kedua adalah rubah. Nah, anak-anak, hal-hal yang kita temukan dalam sebuah teks fiksi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Tadi tokohnya sudah ketemu 2, yaitu rubah dan ayam. Kemudian watak tokohnya sudah ketemu, yaitu watak yang jahat. Wataknya siapa? Wataknya tokoh rubah, yaitu suka mencuri. Kemudian yang ketiga adalah jenis teks fiksinya apa? Jenis teks fiksinya adalah fabel. Mengapa? Karena dalam teks di atas memiliki tokoh yang diperankan oleh rubah dan ayam, di mana rubah dan ayam adalah hewan. Gitu ya anak-anak ya. Nah,
Sudah sampai kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini, ya. Ini yang dapat Bu Hani simpulkan untuk kalian pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Adalah cerita yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Yang kedua, teks fiksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dongeng, cerpen, dan juga novel. Kemudian yang ketiga, dongeng digolongkan menjadi 5 macam, ada cerita jenaka, ada mite atau mitos, ada fabel, legenda, dan juga saga. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah tokoh terbagi atas 2 jenis, yakni tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Silakan dicatat anak-anak ya kesimpulan hari ini. Kemudian setelah itu kita sampai pada tugas untuk kalian ya. Ini nanti bisa kalian baca atau bisa kalian screenshot, bisa kalian foto terlebih dahulu, nanti bacanya konsentrasi setelah tayangan ini boleh. Sudah, Bu Hani beri waktu kalian untuk screenshot atau mengcapture. Atau bisa juga kalian temukan pada buku tema kalian, tema 8 tentunya di halaman 26 dan 27. Sudah. Nah, tugasnya untuk kalian adalah menjelaskan jenis-jenis teks fiksi tadi yang sudah Bu Hani contohkan. Nah, ini kalian lengkapi. Kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian tulis siapa saja tokohnya, kemudian bagaimana watak tokohnya, apakah protagonis atau antagonis, kemudian kalian tentukan jenis teks fiksinya, apakah termasuk fabel, saga, legenda, dan lain sebagainya, kemudian jelaskan mengapa kalian memilih jenis teks fiksi tersebut. Nah, mudah ya anak-anak ya? Oke. Nah, anak-anak, sudah tidak terasa ya 30 menit Bu Hani menemani kalian belajar. Pesan Bu Hani untuk kalian adalah tetap semangat belajar dari rumah ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, dan juga menjaga jarak. Nah, anak-anak ya, kita jaga sama-sama tubuh kita agar apa? Agar kita nanti bisa melakukan aktivitas tanpa ada gangguan. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung hari ini, yang sudah belajar bersama dengan Bu Hani. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.